Hai hai hai, welcome back to Study Rauda Channel. Nah, di video kali ini teman-teman bisa tebak nggak kita bakal bahas tentang apa? Tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa pencet tombol subscribe dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu video pembelajaran kali ini dan semakin bertambah wawasannya. Oke, jadi di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teori feminisme. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu teori feminisme, jangan lupa tonton video ini sampai tuntas biar teman-teman tahu apa itu teori feminisme dan bagaimana penerapan teori feminisme dalam sebuah karya. Jadi teman-teman, di video teori feminisme ini kita akan membahas apa itu teori feminisme, lalu ada fase feminisme, dan juga penerapan teori feminisme dalam puisi. Nah, sebelum kita lanjut nih, tentu kita harus tahu apa itu teori feminisme. Jadi, teori feminisme ini adalah kerangka kerja intelektual yang digunakan untuk menganalisis, memahami, dan merumuskan isu-isu yang berkaitan dengan ketidaksetaraan gender dan peran perempuan dalam masyarakat. Teori feminisme ini mengacu pada berbagai pendekatan, perspektif, dan pandangan yang berbeda dalam upaya untuk menjelaskan, memahami, dan mengatasi ketidaksetaraan gender. Nah, selanjutnya itu ada fase feminisme. Fase feminisme menurut Budianta dalam bukunya halaman 200 itu terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu ada fase feminisme liberal, di mana fase feminisme liberal ini adalah memperjuangkan kesamaan hak. Lalu yang kedua ada fase feminisme radikal, yaitu menolak tatanan simbolik yang didominasi oleh pria. Yang ketiga ada fase feminisme ketiga, yaitu menggoyahkan dikotomi antara maskulin dan juga feminim. Nah, tadi udah teori-teorinya. Sekarang kita akan masuk ke penerapan teori feminisme ini dalam puisi Dongeng Marsinah karya Sapardi Djoko Damono. Yang pertama ditemui itu adalah citra perempuan dari segi psikis dan kejiwaannya. Nah, di sini sudah tertampilkan kutipan dari puisi Dongeng Marsinah karya Sapardi Djoko Damono yang mengandung citra perempuan dari segi psikis dan juga kejiwaan. Nah, dari kutipan itu dapat kita amati bahwasannya Marsinah selain menjadi ibu rumah tangga, ia juga menjadi buruh pabrik. Hal ini membuat Marsinah sebagai seorang perempuan mempunyai tugas ganda, yaitu mengurusi urusan domestik dan mempunyai peran publik. Hal ini dapat diartikan bahwa citra perempuan di sini seharusnya tidak dipandang sebelah mata dan tidak disepelekan, karena wanita adalah seorang yang memiliki jiwa kuat dalam mengatur kehidupan sebagai ibu rumah tangga dan tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan meninjau citra perempuan dari segi kehidupan sosial masyarakat. Di sini sudah tertampilkan kutipan dari puisi Dongeng Marsinah karya Sapardi Djoko Damono yang mengandung citra perempuan dari segi kehidupan sosial bermasyarakat. Teks puisi tersebut menggambarkan adanya stereotip perempuan di masyarakat yang sering dipandang selalu membicarakan suatu kejelekan atau bergunjing sehingga menimbulkan permasalahan kemana-mana. Hal ini ada pada teks ia hanya suka merebus kata sampai mendidih lalu meluap kemana-mana. Namun, Sapardi Djoko Damono menggambarkan Marsinah dalam puisinya sebagai sosok perempuan yang cerdas dan pintar dalam berbicara untuk menyuarakan setiap aspirasinya. Marsinah di sini diceritakan sebagai buruh pabrik arloji yang menyuarakan setiap aspirasinya demi memperjuangkan hak sebagai buruh. Namun, pada kenyataannya sikap Marsinah tersebut memberikan ketidaknyamanan bagi sebagian orang. Lalu kita akan meninjau citra perempuan dari segi perilaku. Di sini sudah tertampilkan kutipan dari puisi Dongeng Marsinah karya Sapardi Djoko Damono yang mengandung citra perempuan dari segi perilaku. Nah, Marsinah dalam puisi Dongeng Marsinah karya Sapardi Djoko Damono digambarkan sebagai sosok perempuan yang berani dan cerdas. Di balik keberaniannya, Marsinah digambarkan sebagai sosok yang selalu ditindas dan dianggap tidak mengerti apa-apa, sehingga sebagian orang yang membencinya memandang Marsinah sebagai ancaman dan harus dibunuh. Selanjutnya, kita akan meninjau citra perempuan dari segi fisik. Di sini sudah tertampilkan kutipan dari puisi Dongeng Marsinah
karya Sapardi Djoko Damono yang mengandung citra perempuan dari segi fisik. Dari kutipan puisi sebelumnya itu menunjukkan citra perempuan dari aspek fisik. Nah, selanjutnya, melalui kalimat tersebut dapat diperoleh gambaran tentang keadaan perempuan yang menjadi korban kekerasan serta menerima perlakuan yang tidak manusiawi. Dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa citra perempuan menurut kajian feminisme mempunyai sifat yang lemah dan tidak berdaya. Selanjutnya itu ada citra perempuan dari perlakuan fisik. Kalau tadi dari segi fisik, kalau yang sekarang itu ada dari perlakuan fisik. Nah, di sini sudah tertampilkan kutipan puisi dongeng Marsina karya Sapardi Djoko Damono yang mengandung citra perempuan dari perlakuan fisik. Nah, dalam teks tersebut digambarkan seorang perempuan diperlakukan secara tidak manusiawi. Perlakuan berupa tidak memberi makan dan minum hingga kekerasan fisik, juga kekerasan seksual yang terjadi pada diri Marsina, menggambarkan perlakuan pada seorang wanita dengan kekerasan. Teks puisi tersebut menggambarkan perlakuan pada perempuan yang dianggap lemah dan tidak berdaya, sehingga harus menerima kekerasan fisik dan seksual sampai akhir ayatnya. Nah, selanjutnya ada citra perempuan dari perlakuan dan perasaan jiwa. Nah, ini udah tertampilkan kutipan dari teks puisi dongeng Marsina karya Sapardi Djoko Damono yang mengandung citra perempuan dari perlakuan dan perasaan jiwa. Nah, teks puisi tersebut menggambarkan secara jelas bahwa Marsina sebagai seorang perempuan yang tidak mengerti tentang apa-apa, sehingga ia mendapat kekejaman dan kekerasan tanpa rasa kemanusiaan. Teks puisi tersebut menggambarkan adanya citra perempuan dari aspek fisik. Selanjutnya, melalui kalimat tersebut dapat diperoleh gambaran tentang keadaan perempuan yang mendapatkan penyiksaan yang tidak seharusnya ia dapatkan karena keterbatasan fisik yang dimilikinya. Teks puisi tersebut menggambarkan secara jelas bahwasannya Marsina sebagai seorang perempuan yang tidak mengerti tentang apa-apa, hingga ia mendapatkan kekejaman dan kekerasan tanpa rasa kemanusiaan. Lalu yang terakhir, kita tinjau dari citra perempuan dari segi pandangan masyarakat. Nah, di sini sudah tertampilkan kutipannya dari puisi dongeng Marsina karya Sapardi Djoko Damono. Nah, kutipan tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan gender secara subordinasi, kondisi di mana perempuan di bawah laki-laki, sehingga kebanyakan perempuan tidak dianggap penting dalam berbagai kegiatan. Kalimat apa sebaiknya menggelinding saja sebagai bola sodok menggambarkan perempuan itu tidak diberi kesempatan untuk menyalurkan aspirasi atau pendapatnya. Hal ini dikarenakan Marsina sebagai seorang perempuan dianggap tidak mengerti tentang apa-apa. Namun seperti Djoko Damono menggambarkan Marsina sebagai perempuan yang berani dalam menentang ketidakadilan. Jadi teman-teman, sampai sini sudah paham belum? Sini aku simpulin. Jadi, puisi dongeng Marsina karya Sapardi Djoko Damono ini berkaitan erat maknanya dengan feminisme. Nah, pada puisi ini digambarkan seorang perempuan bernama Marsina yang dianggap tidak penting hingga saat terakhir hidupnya harus menerima kekerasan baik secara fisik, psikis, juga secara seksual. Pengungkapan atau citra perempuan dalam puisi dongeng Marsina karya Sapardi Djoko Damono menggambarkan kekerasan dan stereotip yang diterima oleh perempuan. Sebagai karunia Tuhan, perempuan haruslah dijaga dan disayangi tanpa melakukan tindakan tidak manusiawi seperti kekerasan. Nah, karya Sapardi ini mengisahkan Marsina sebagai seorang perempuan yang terus mendapati stereotip dan kekerasan oleh sebagian orang. Sebagai kaum perempuan, Marsina digambarkan sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya. Kritik feminisme yang paling menonjol dalam puisi tersebut adalah perempuan digambarkan sebagai karunia Tuhan yang harus dijaga dari adanya tindak kekerasan dan kewenangan laki-laki. Nah, cukup panjang ya penjelasan kali ini. Sampai sini dulu ya video pembelajarannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu apa itu teori feminisme. Sampai jumpa, bye-bye.